Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Boleh. Shalom, selamat sahabat untuk kita semuanya. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi, selamat sahabat. Puji Tuhan, kita harus tetap semangat dalam Tuhan. Kita selalu tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan itu selalu menemani kita. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya? Dan pada saat ini, pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih kepada anggota Majelis Jemaat Nusa Dua yang telah mengizinkan kami melakukan program tukar mimbar, dan saya kebetulan mendapatkan bagian di Nusa Dua ini, tetapi semua tidak ada kebetulan. Semuanya itu sudah Tuhan atur dan rencanakan. Dan saya berterima kasih atas kesempatan ini dan juga kepada semua anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah memberikan kesediaan waktunya untuk kita sama-sama, untuk saya dapat sharing firman dengan apa yang saya sudah renungkan. Dan kemudian saya juga berterima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat ini. Kita semua diberkati, baik itu dengan lagu pujian, berita mission, dan lain sebagainya. Kita semua harus tetap fokus dalam Tuhan, karena kita mau Tuhan bertahta di dalam hati kita. Kita mau apapun yang kita dengarkan tidak lewat begitu saja, dan itu yang menjadi harapan saya, dan tentu juga saya rindu untuk itu bisa menjadi harapan kita semua. Apapun yang kita dengarkan pada sahabat ini, firman Tuhan yang telah terucapkan ataupun yang telah didengungkan, biarlah bisa menjadi rema. Itulah menjadi doa saya. Biarlah itu bisa beraplikasi di dalam hati kita semuanya. Karena saya tidak mau lewat begitu saja, karena firman Tuhan pada saat ini saya rindu untuk sharing agar kita semua dapat diingatkan. Saya tahu pasti kita memiliki banyak pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, bukan? Saya tahu pasti kita semua pernah memiliki yang namanya tuntunan Tuhan, dan kita tahu bahwa itu Tuhan yang tuntun jalan kita. Pada saat ini, firman Tuhan pada sahabat ini adalah berjudul teguran kasih. Ada kuasa dalam teguran kasih. Ada kuasa, berarti ada power. Kita memiliki power dalam Tuhan. Dan kita juga dipakai Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya untuk kita menerima berkat Tuhan. Amin. Kita dipakai sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya untuk menerima berkat atau kebaikan dan kasih karunia Tuhan, tetapi lebih daripada itu, agar kita bisa menjadi berkat. Amin. Kita juga bisa menjadi berkat. Itu adalah doa dan harapan kita semua. Kita bisa menjadi pengaruh. Bukankah Yesus juga berkata, jadilah garam dan terang. Jadilah pengaruh, jadilah impact kepada orang, supaya kita bukan sendiri menikmati berkatnya, tetapi kita bisa saling sharing. Sekarang tergantung, mungkin ada orang yang pendiam, ada orang yang yang agresif contohnya, atau yang semangatnya tinggi gitu. Tapi siapapun itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang yang pendiam juga, contohnya Elia waktu itu. Dia pendiam, dia orang yang introvert kalau saya lihat. Tapi begitu luar biasanya ternyata di dalam Alkitab dia dipakai oleh Tuhan. Roti bakar pun disiapkan sama Tuhan. Melalui burung pun ternyata Tuhan sediakan berkat. Bukankah itu amazing di dalam Tuhan? Amin. Tentu kita juga pasti menikmati, rindu bagaimana kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Yang saya rindukan pada saat ini atau di sahabat ini, ketika saya sharing firman, saya rindukan agar kita itu bisa lebih dekat sama Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan, janganlah menjadi sebuah formalitas belaka. Janganlah menjadi sebuah rutinitas, tetapi biarlah itu bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Pada saat ini kembali, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa ayat inti kita terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa si pecemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Dia merasa dirinya paling benar,
Dia merasa dirinya yang paling oke daripada teman-teman yang lain. Dia merasa dirinya yang paling the best, dan dia tahu bahwa mungkin dirinya itu yang paling mengerti segala sesuatunya, sehingga pada akhirnya dia nggak mau pergi sama orang yang lebih bijaksana. Sebijaksana-bijaksananya kita, pasti lebih ada yang melebihinya. Setinggi-tingginya langit, pasti masih ada langit yang berikutnya. Sedalam-dalamnya lautan yang kita tahu, lebih dalam pun masih lebih ada daripada apa yang kita tahu. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang terkasih, sepintar apapun kita, setahu apapun kita tentang firman Tuhan, sedalam apapun mungkin kita merenungkan firman, masih lebih ada yang lebih bijaksana dari kita. Bahkan seorang yang paling bijaksana di dalam dunia ini bukan Salomo, tetapi Yesus pernah turun ke dunia ini menjadi seorang yang paling bijaksana dan yang paling luar biasa. Dialah sebagai contoh teladan yang bisa kita jadikan panutan. Amin. Namun, walaupun Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan menuntun kita, itu tidak terlepas daripada Tuhan mau tegur kita juga. Kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu, karena kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Nggak ada seorang yang sesempurna Bapa, sesempurna Yesus. Sekalipun Yesus meminta kita supaya kita jadilah sempurna, sama seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Tadi pelajaran sekolah sahabat juga begitu bagus, dan saya senang sekali pelajaran untuk menyembah Tuhan. Kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, kita sebagai worshiper di dalam Tuhan, hendaklah kita lakukan bukan ketika hanya kita dalam gereja, tetapi kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita di setiap hari kita memuliakan Tuhan dalam penyembahan kita pada Tuhan. Setiap pagi ataupun setiap malam kita memiliki waktu renungan sendiri, di sanalah kita sembah Tuhan. Di sanalah kita memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga, kita mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau tidak dari situ, dari mana lagi kita bisa mengingatkan, menasihatkan keluarga? Karena mungkin juga hari-hari ini banyak kesibukan, banyak sesuatu yang mungkin itu menuntut kita supaya kita melakukan itu. Tapi ujung-ujungnya kadang-kadang setan juga bisa menggunakan pikiran kita supaya kita terkelabuhi dengan semua kesibukan kita, sehingga akhirnya lupa sama renungan, lupa sama kegiatan untuk menyembah Tuhan, atau saling menasihati satu dengan yang lain. Namun sebelumnya saya dengan rendah hati memohon maaf kalau mungkin nanti ada kesalahan kata-kata, tetapi saya bawakan ini di dalam nama Yesus. Semoga ini bisa menjadi merema dalam hati kita semuanya, bisa menjadi sebuah amaran. Nah, kembali lagi sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa walaupun Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh. Itu sebabnya ada kata teguran. Teguran, tapi tegurannya itu bukan teguran berdasarkan kepentingan Tuhan, enggak, tapi itu kepentingan kita. Tuhan mau menegur kita karena kasih. Tuhan mengasihi kita, makanya Dia mau menegur kita. Berbahagialah kita yang ditegur Tuhan. Berbahagialah kita yang memiliki rasa bahwa, aduh, saya udah salah. Bisa jadi Roh Kudus berbicara. Bisa jadi Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Boleh jadi mungkin dengan teguran. Hari-hari ini banyak orang yang tersinggung dengan teguran, bukan? Hari-hari ini mungkin banyak orang yang nggak suka ditegur. Saya percaya pasti semua orang juga pasti rasa teguran itu nggak enak. Mungkin nggak enak di telinga dan nggak enak di hati. Tapi kalau udah Tuhan pakai orang itu untuk menegur, jadikanlah itu sebuah aplikasi hidup. Jadikanlah itu kita terima dengan rendah hati. Ini saya berbicara bagi orang yang ditegur, tapi bagi orang yang menegur, kita perlu berhati-hati juga. Bagi kita yang menegur, contohnya, kita harus pastikan itu berasal dari firman Tuhan. Kita harus pastikan bahwa itu berasal dari kemauan Tuhan, bukan kemauan diri sendiri. Sebab itu akan bahaya terjadi, karena pada akhirnya Lucifer pun sama. Hal yang demikian pun dia lakukan. Dia pikir dia Tuhan. Dia pikir dia seorang yang layak disembah juga, karena dia kan pemimpin biduan, bukan? Dia pemimpin malaikat besar di surga. Tapi yang terjadi, karena dia udah salah motivasi, akhirnya dia mengakhiri kehidupannya penuh dengan dosa. Dan dia mengelabui setiap manusia. Pada akhirnya manusia pun ikut-ikutan. Termasuk saya dan saudara, dan kita semuanya tidak terlepas daripada dosa. Itu sebabnya kita merefresh kembali kerohanian kita kembali untuk
tahu bagaimana apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan ingin keluarga saya lakukan dalam kehidupan keluarga saya, atau apa yang Tuhan ingin saya lakukan kepada saudara saya, teman saya sekitar, dan lain sebagainya. Amin. Saat ini kita akan mempelajari sedikit daripada teguran Petrus. Petrus adalah seorang yang dipakai Tuhan. Petrus adalah seorang yang paling luar biasa juga, bagian daripada murid Yesus. Ini juga orangnya tuh gimana ya? Boleh jadi sebelum dia bertobat atau sebelum dia tahu siapa Yesus itu, dia ambisius banget, ya enggak? Petrus orangnya itu juga seorang yang banyak kok hal-hal kesalahan. Padahal dia juga udah dekat sama Yesus. Dia udah dekat di satu lingkupan itu, satu perkumpulan ke-12 murid Yesus. Dia selalu dekat sama Yesus. Mungkin kalau saya bayangkan yang lain pada diam-diam, pada dengerin, tapi dia terus ngomong, dia terus tanya-tanya sama Yesus. Yesus, kalau misalnya nanti kamu udah masuk dalam kerajaan surga, atau Yesus ketika nanti kamu sudah menjadi raja, siapa yang nanti akan di sampingmu? Contohnya seperti itu. Dan masih banyak lagi yang Petrus lakukan sebagai murid Yesus. Terjadi saat ini, Yesus sudah terangkat ke surga, dan akhirnya Petrus menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus. Dan semua muridnya termasuk saya dan saudara. Pada saat itu Petrus mendapatkan satu amandat, ya, ataupun semua muridnya Tuhan juga mendapatkan satu amandat untuk apa? Pergi, kabarkanlah Injil, kamu akan kuberikan kuasa. Apa yang kulakukan kamu juga bisa lakukan. Hanya di dalam namaku kamu bisa melakukannya. Yesus berkata demikian. Kemudian kalau kita lihat di dalam kehidupan Petrus tidak terlepas daripada kesalahan. Banyak hal-hal yang membuat dia tersandung di dalam kehidupan dia. Kan begitu ya, sama juga sama seperti kita. Walaupun kita tetap menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kebaikan, tapi bisa aja kebaikan yang kita rasakan itu mungkin hanya sebatas pemikiran kita dan hanya mungkin itu bagian daripada pengalaman kita. Tetapi apa dikatakan di firman Tuhan? Dengan apakah manusia dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Dengan cara menjaganya bukan dari nasihat siapa-siapa, tapi dari nasihat firman Tuhan. Amsal mengatakan demikian. Oke, kita mau melihat daripada pengalaman Petrus waktu itu negor siapa. Kita sama-sama lihat di Kisah Rasul pasal 3 ayat 11-17 tadi sebagai ayat yang sudah kita baca bersama. Di sini saya ingin memberikan beberapa hal atau perenungan-perenungan yang sudah saya renungkan supaya kita bisa mendapatkan pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, kita selalu undang Yesus. Amin. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di sini judulnya khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ayat yang 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka. Datang nih orang-orang banyak saya mengurumuni mereka, kemudian datang di serambi yang disebut Serambi Salomo. Jadi background story-nya daripada cerita ini, kenapa akhirnya dia diikuti oleh banyak murid? Karena sebelumnya dia juga berkhotbah, dia suka sekali berkhotbah ya. Dia juga memberikan amaran firman atau dia memberikan pengalaman-pengalaman ketika dia bersama dengan Yesus. Dan dia juga memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang saat itu sepertinya bertanya-tanya, kok seperti ini ya, kok seperti itu ya. Jadi dia memberikan nasihat. Inilah judulnya, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Kita tahu cara hidup jemaat yang pertama itu seperti apa. Mereka kembali semangat untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mereka suka untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka suka berbagi, mereka jual harta mereka demi itu, demi kebersamaan. Akhirnya saat itu setelah dia lihat semua apa yang telah terjadi, mereka ini yang mengikuti Petrus dan murid-muridnya, mereka lihat kan apa yang terjadi. Akhirnya kita tiba di ayat yang ke-11. Mereka tetap mengikuti. Karena saat itu Petrus juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa lah. Kenapa? Karena orang lumpuh itu bukan yang 1 tahun 2 tahun belakangan, bukan. Tapi orang lumpuh itu lumpuh dari sejak lahir. Kita bayangkan coba sekarang, lumpuh dari sejak lahir.
Berarti saya bayangkan itu lumpuh dari sejak lahir, dia nggak tahu caranya jalan gimana, dia hanya bisa melihat orang-orang lain yang berjalan aja. Wih, gitu ya rasanya jalan gimana ya? Nggak tahu, karena nggak ngerti gimana cara jalan, dia hanya bisa ditopang sampai kepada satu tempat yang supaya dia bisa disembuhkan. Tapi dia nggak ngerti caranya jalan, nggak ngerti nikmatnya bisa bertumpu sama kaki tuh nggak tahu. Yang terjadi akhirnya Petrus datang. Aku datang padamu tidak membawa emas, tidak membawa perak, aku tidak ada. Tapi apa yang kupunya yaitu dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Kita perhatikan ya, nama Yesus itu berkuasa. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita kalau bukan nama Yesus. Kita ingat ayatnya juga yang menyatakan apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kalau bukan nama Yesus Kristus. Setelah itu terjadi, ya bingung lah, orang-orang pasti banyak dong, pasti akan bingung, pasti penasaran, wih bisa aja itu si Petrus tiba-tiba nyembuhin orang, luar biasa apa yang dilakukan Petrus. Mereka kagum sama apa yang dibuat Petrus, tapi mereka lupa siapa yang punya kuasa saat itu, yang menyembuhkan orang lumpuh. Seringkali kita sebagai manusia juga seperti itu, terkadang yang kita lihat tuh orangnya, yang kita lihat itu siapa dia, siapa backgroundnya dan lain sebagainya. Padahal kita tahu juga Petrus punya background itu nggak gimana-gimana. Dia bukan seorang teologi ya. Dia bukan seorang yang taat sama Tuhan sebelum-sebelumnya mungkin. Karena dia apa? Dia nelayan yang dia tahu hanya memancing. Contohnya. Jadi seringkali yang dilihat oleh umat Tuhan itu manusianya. Kita lupa sumbernya. Sumber dari segala sumber. Nah kembali saat itu orang-orang yang berkumpul itu melihat, ya iyalah orang ini luar biasa. Iya pasti si Petrus yang dilihat waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Makanya mereka keheranan. Heran sekali mereka. Mereka mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka semua orang banyak yang sangat heran itu datang mengerumuni dia di Serambi Salomo. Kemudian yang ke-12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang-orang Israel, di sini intinya, dia mau menegur mereka. Dia mau mengingatkan mereka bahwa Allah lah yang menyembuhkan, Allah Israel yaitu Yesus namanya, yang sudah turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Kamu tuh loh salah persepsi, bukan aku yang sembuhin, Yesus yang sembuhin. Tapi kita di sini lihat ayat yang ke-12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, seperti ini yang dia ngomong. Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu juga menatap kami seolah-olah kami membuat orang lain ini berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? No, bukan seperti itu. Kita jangan salah pandang sama seseorang. Kita jangan salah persepsi. Ayat 13, karena Allah Abraham lah, Ishak dan Yakub Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak dia, yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ngeri banget. Ngeri sekali apa yang telah terjadi. Mereka itu bangga sama manusia. Mereka bangga, seringkali mereka bangga sama ahli-ahli Taurat yang mereka punya. Guru-guru mereka, imam-imam, petinggi-petinggi, pemuka-pemuka agama, mungkin yang terhormat di hadapan jemaat. Mereka heran, mungkin mereka yang bisa mereka banggakan hanya itu pada waktu itu. Sampai akhirnya datang Petrus, dia mengubah semua paradigma itu. Bukan aku yang lakukan, tapi Tuhan. Disinilah kita belajar bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala hal. Apapun profesi kita, apapun kehidupan kita, dan bagaimanapun background kita, Tuhan bisa memakai kita sebagai orang-orang untuk memuliakan Tuhan. Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi pengingat, reminder untuk orang-orang lain, supaya kita itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita bukan hanya menjadi jemaat biasa-biasa aja, tetapi kita bisa dipakai Tuhan untuk memajukan pekerjaan Injil di seluruh dunia. Akhirnya apa? Yang Petrus bilang, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Si Barnabas waktu itu disinggung ya sama si Petrus. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, atau Yesus pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh.
Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Wow, kita semua adalah saksi Tuhan, amin. Siapa di sini saksi Tuhan? Saya mau lihat tangannya. Saksi Tuhan, saksi Tuhan. Siapa di sini yang saksi Tuhan? Amin, amin. Puji Tuhan. Kita semua adalah saksi Tuhan. Kita semua adalah pengikut Yesus, dan kita tahu kok apa yang telah Yesus perbuat waktu itu. Banyak kejadian yang telah Yesus perbuat. Dia menyembuhkan orang, yes. Dia melakukan mujizat, yes. Dia menyambungkan telinga yang sudah terputus, yes, betul. Dia membuat orang yang tadinya tuli akhirnya mendengar, right, benar. Semua dia lakukan, walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ingat ini. Setan pun bisa melakukan hal yang sama. Sehingga pada akhirnya, hari-hari ini kebanyakan umat Tuhan tidak lagi percaya sama mujizat Yesus. Yang mereka percaya sekalipun Yesus lakukan itu, yang mereka percaya apa? Ah, itu udah pekerjaan setan itu. Padahal Roh Kudus lah yang melakukan. Padahal pekerjaan Tuhan lah yang melakukan. Kita mesti hati-hati. Seringkali mungkin banyak umat Tuhan yang suka menghakimi. Banyak umat Tuhan yang, itu bukan. Itu pekerjaan iblis itu. Setan juga bisa lakukan yang sama. Yes, betul, setan lakukan hal yang sama. Tapi kita perlu ketahui, yang asli dan yang benar, itu Tuhan sendiri yang melakukan. Apa contohnya waktu itu? Sama-sama punya tongkat, si Musa sama siapa? Sama ante-antenya Firaun, sama-sama punya tongkat, sama-sama jadi ular juga, jadi gini ular. Sama mereka, dilempar, sama nggak? Sama. Tapi bedanya punya Tuhan sama punya iblis adalah saat itu ceritanya, tongkatnya ante-ante si Firaun akhirnya dimakan. Menunjukkan kuasa Tuhan itu tiada duanya. Sekalipun banyak yang meniru, duplikat, tapi duplikatnya palsu, bukan duplikat asli. Itu yang setan kerjakan. Dan kita mesti perlu berhati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai itu pekerjaan Roh Kudus, kita katakan itu pekerjaan setan, tapi ini pekerjaan setan, itu kita katakan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai. Seringkali hanya Tuhan saja yang tahu. Kita sebagai manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhanlah yang melihat hati. Karena Yesus juga seperti itu. Waktu itu dia sempat ngomong sama orang-orang yang ada saat itu. Wah, ini nih, Yesus nih udah ngelakuin ini nih. Udah melakukan penghujatan. Wih, dia nyembuhin orang. Wah, itu kayaknya kuasa setan itu. Yesus berkata apa? Tidak ada kuasa setan mengalahkan kuasa setan. Kerajaan iblis mengalahkan iblisnya. Kalau enggak, kerajaan iblis akan hancur. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita tahu bahwa dalam dunia ini ada dua kuasa. Pertama kuasa iblis, tapi yang paling terpenting adalah kuasa Tuhan. Seringkali manusia karena diperhadapkan dengan kepalsuan, akhirnya manusia tahu itu semua pekerjaan Tuhan itu jadi palsu jadinya. Padahal sebenarnya itu asli. Kita nggak tahu. Itu sebabnya kita dilarang menghakimi, sebab belum waktunya, kata Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Akhirnya, tetapi ini di ayat yang ke-15, demikianlah ia membimbing kepada hidup, telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, kita hati-hati dengan dalam nama Yesus ini. Nama ini berkuasa, Bapak Ibu sekalian. Nama ini adalah nama yang paling luar biasa. Itu sebabnya ketika kita berdoa, itu bukan hanya untuk pemanis doa di dalam nama Yesus, enggak. Jangan cepat-cepat dalam nama Yesus, misalnya kayak gitu. Jadi karena saya sering dengarkan sesuai dengan apa yang saya amati, kita berdoa dalam nama Yesus itu hanya sekedar penutup doa aja, padahal kita tahu itu makna besar. Contohnya ini kami bersyukur dalam nama Yesus. Kadang-kadang dalam nama Yesusnya pun terpelintir-pelintir saya dengar. Kadang-kadang hal seperti itu sangat menyedihkan sebenarnya. Padahal dalam nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Karena ketika kita berdoa dalam nama Yesus dipermuliakan, dan kita tahu bahwa itu akan benar terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, ayat 16 kita bisa perhatikan semua, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat.
Dalam nama Yesus, bukan dalam namaku, bukan dalam nama si Petrus, bukan karena aku selama ini sama-sama Yesus akhirnya terciprat ketularan berkat atau ketularan kuasa. Enggak, tapi aku nggak bisa apa-apa. Actually aku nggak bisa apa-apa, tapi karena aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ini bisa menjadi sebuah reminder bagi kita. Orang yang kamu lihat, ya, nama itu yang telah menguatkan orang yang kamu lihat yang tadinya lumpuh akhirnya bisa berjalan, dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, di sini kita melihat bagaimana saat itu pengalaman Petrus menegur orang-orang yang ada pada saat itu, ya. Jadi kita udah paham bagaimana ceritanya. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit tentang teguran. Oke, kalau kita lihat dari pengalamannya, ini sebelum kita sampai kepada, oke, dari sini aja. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan oleh Yohanes, yang dimana dia diilhami oleh Roh Allah, Roh Kudus, dikatakan seperti ini, aku menegur. Berarti aku ini, saya tahu Tuhan juga yang memberikan amaran. Bukan Yohanes, dia nggak punya kuasa apa-apa kalau bukan dari Tuhan. Jadi dikatakan, aku sebagai Tuhan menegur dan menghajar kamu sebelum aku mengasihimu. Karena itu, nyalakanlah api semangatmu, kembali dan bertobatlah. Dan juga Yohanes mengingatkan, ada kasih yang udah mulai kendor. Ada kasih yang hanya sekedar aja. Makanya kalau tadi kita pelajari beberapa hal, mungkin kalau nggak salah dari berita mission atau apa segala macam, tadi kita udah dengarkan bahwa kita itu harus diulang-ulang dengerin firman. Orang tua kita diamarkan di dalam perjanjian lama, kamu ingatkanlah ya anak-anakmu, jangan sampai mereka itu melakukan penyembahan itu hanya sekedar ritual sama aku. Tapi kamu tahu maknanya apa ini semua. Kamu bawa korban bakaran, kamu bawa korban sembelihan, kamu bawa apa segala macam. Kamu tahu itu ada maknanya. Sehingga akhirnya mereka lakukan itu bukan dari keterpaksaan jadinya, tapi mereka lakukan itu untukku. Demikian juga sama kita pada saat ini, ketika kita datang ke gereja, kita datang untuk menyembah Tuhan, kita datang untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan berita mission, mendengarkan pelayanan perorangan segala macam, itu kita tahu bahwa kita mau dengerin nasihat Tuhan. Kita tahu bahwa itu semua bukan sekedar program, bukan sekedar memenuhi liturgi, tetapi itu akan membuat iman kita semakin dikuatkan. Akan ada sesuatu yang mengubah hati dan hidup kita. Aku menegur dan menghajar kamu, sebab aku mengasihimu. Ini Yesus katakan, aku mengasihimu. Karena itu nyalakanlah api semangatlah kembali, semangatmu kembali dan bertobatlah. Kalau kisah tentang Petrus tadi kan kita udah lihat dan kita udah dengarkan bahwa yang terjadi saat itu orang-orang malah melihat orangnya, bukan melihat Tuhannya yang melakukan itu semua. Lalu yang berikutnya, kalau kita melihat juga pengalamannya Daud, kita tahu bahwa saat Daud ditegur, dia nggak ngelak. Dia nggak, mungkin dia tersinggung dalam hatinya gitu ya. Mungkin dia, saya nggak tahu, mungkin dia merasa, aduh, ya juga. Maksudnya tersinggung itu bukan dalam arti negatif, tapi tersinggung yang positif, yang dia, dimana dia mau berubah dalam hal itu. Kisah tentang Daud yang mau untuk ditegur oleh Nabi Nathan. Ditegur dia karena kesalahannya dia. Hari-hari ini seringkali mungkin yang terjadi ketika kita tahu bahwa kita salah, kita nggak mau ditegur karena kita malu. Kita nggak mau ditegur karena kita mungkin, ya, mungkin bisa dikatakan belum rendah hati. Ya, walaupun kita tetap harus belajar untuk rendah hati dalam hal ini. Kisah tentang Daud, akhirnya dia mau ditegur, dia merasa bersalah, dia tahu bahwa ini tidak benar. Ini udah menyakiti hati Tuhan. Mungkin saat itu dia digelapkan mata, dia sama Betsheba. Akhirnya yang terjadi, dia menyakiti hati Tuhan. Diingatkan, tapi karena Tuhan masih mengasihi dia, diingatkan lagi sama Nabi Nathan. Supaya dia apa? Bertobat. Supaya dia apa? Mau untuk berbalik. Sekalipun Raja Daud ini adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan, raja yang mengasihi Tuhan dan terkenal di sini adalah raja yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan raja yang paling luar biasa juga yang di mana dia mengubah situasi Israel. Padahal dia juga ngeri loh. Dia itu orang yang banyak musuhnya, bahkan mertuanya pun jadi musuh. Ya, kasihan juga Daud ini. Nah, tapi
Dari semuanya itu, bahwa dia mau ditegur. Itu pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Bagi yang menegur, ini dia. Ada hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, menegur itu demi kebaikan. Menegur demi kebaikan. Kita tahu, bagi kita yang menegur, kita sebagai seorang penegur nih, sama orang yang mau kita tegur, kita harus tahu bahwa ini adalah kebaikan untuk masa depan orang itu. Kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Dan ini akan mengubahkan orang itu. Lalu yang kedua, kita menegur dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, tidak memiliki motivasi tertentu. Kita tahu bahwa, iya, ini yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Walaupun mungkin dia sakit hati, dia apa, tetapi aku tetap tegur dengan kasih. Aku tetap tegur dengan etika. Dan aku tetap tegur dengan tidak semena-mena atau keras, yang pada akhirnya membuat orang tersinggung, padahal sebenarnya maksud Tuhan gak seperti itu. Maunya maksud Tuhan itu yang baik, tapi karena kita sebagai manusia yang mungkin masih diliputi dengan beberapa hal, sehingga akhirnya mungkin kita marah-marah ngasih taunya dia, padahal kita tahu bahwa kita menegur dia. Lalu yang ketiga, harus dilandaskan karena peduli. Ini dia, kita peduli dan mau agar orang lain tidak gagal. Kita tahu masa depan dia nih suram banget kalau misalnya aku nggak kasih tahu ini, aku harus kasih tahu ini. Kalau nggak, dia akan jadi orang yang pembangkang dan lain sebagainya, sehingga aku harus ngasih tahu ini. Kalaupun akhirnya dia nggak mau dengar, dia nggak mau tahu, it's okay, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting aku sudah dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang ini. Contohnya seperti itu ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu yang keempat, pertama-tama, ini yang paling pertama, tapi yang saya tulis di paling akhir adalah pertama-tama harus minta tuntunan Roh Kudus dulu. Terlebih dahulu agar hati kita dapat dimurnikan. Minta tuntunannya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ini benar nggak ya kalau aku lakukan ini? Tapi aku mau supaya dia berubah, dan aku mau supaya orang ini akan menjadi masa depan yang baik dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ini dia. Ya, jadi bagi yang menegur, hal seperti ini yang harus terjadi. Kemudian ada hal yang bagi yang ditegur. Kalau yang tadi kan bagi yang menegur, sekarang bagi yang ditegur, bagi kita. Saya yang ditegur, yang pertama, mengetahui bahwa Tuhan memakai sesama kita untuk mengingatkan Anda. Tuhan memakai sesama kita, siapapun, ya. Dua, memiliki hati yang mengerti kalau Tuhan mau saya berubah. Bagi kita juga yang ditegur, kita harus memiliki hati yang ketiga, rela untuk disakiti. Untuk kebaikan seperti bejana yang siap untuk dibentuk. Ya kan, bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah-ku sesuai dengan rencanamu. Dikatakan demikian. Lalu yang keempat, ini yang agak panjang, mengerti. Kita sebagai orang yang ditegur, kita mengerti kalau bukan sekarang saya diingatkan, saya tidak akan mengerti selamanya. Dan belum tentu Tuhan akan memberikan orang lain lagi untuk mengingatkan kita kalau sudah terlanjur keras hati. Karena kita tidak mau mendengarkan, akhirnya kita keras hati. Kita tahu bahwa kalau bukan sekarang saya ditegur, saya nggak tahu. Mungkin nggak akan ada lagi orang yang negur saya. Nggak akan ada lagi orang yang mengingatkan saya karena saya udah terlanjur keras. Orang mau menegur aja kayak sungkan rasanya. Orang mau ngingatin aja kayak, aduh takutnya nanti dia marah, udahlah biarin aja. Gak usah ditegur, kan gak enak juga, kita gak ada yang mengingatkan juga. Tapi selama kita diingatkan, kita tahu bahwa kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang kelima, jangan mudah tersinggung dan jangan mudah menarik kesimpulan yang salah terhadap orang lain. Kalaupun emang benar dia salah, ya udah itu urusan dia, tapi kita tahu bahwa hati kita benar. Sebagai orang yang ditegur pada Tuhan, melalui dia kita tahu bahwa kita sudah dekat sama Tuhan, dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa apa yang dia tegur itu mungkin sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, karena yang tahu hati adalah saya dan Tuhan, misalnya seperti itu. Akhirnya saya tahu bahwa saya tidak mudah tersinggung, ya. Jadi kita mengerti dalam hal ini. Lalu yang terakhir adalah Tuhan bisa mengingatkan kita sekalipun melalui musuh kita, sama seperti yang tadi saya katakan. Ngapain itu musuh? Misalnya di orang yang nggak dia sukai, siapa dia? Ngapain ngasih tahu aku? Seringkali kita dikeraskan dengan hati kita seperti itu, oleh karena kita melihat dia dari pengalamannya, atau kita melihat dia bukan siapa-siapa, atau kita melihat dia sebagai orang yang nggak ada pengaruh apa-apa. Ngapain yang ngingetin saya? Contohnya seperti itu. Tapi ketika kita melihat pengalaman Petrus tadi, Petrus juga punya pengalaman yang nggak tahu apa-apa. Petrus punya pengalaman yang adalah hanya petani. Bisa-bisanya nelayan. Bisa-bisanya nelayan nyembuhin orang, kan mustahil. Contohnya seperti itu. Ya, jadi Tuhan bisa mengingatkan kita sekalipun melalui musuh kita. Teguran. Teguran itu adalah teguran yang baik, adalah membawa seseorang kepada sebuah kesadaran, karena jika tidak ada
teguran, maka secara otomatis tidak ada kasih. Dan sekali lagi, dan firman yang menegur adalah firman yang harus mengoyakkan hati kita dan mengubah hidup kita. Jadi bukan firman yang sesuatu yang mungkin hanya mengenakkan dalam telinga kita, tetapi ada plusnya. Enak sekalipun, aduh, tersinggung dan sakit hati. Ini yang saya ternyata lakukan. Ini ternyata yang saya alami selama ini. I will change my life misalnya. Aku mau berubah hidupku. Aku nggak mau kayak gini-gini terus karena aku mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Lalu yang berikutnya, nah ini yang sering terjadi di dalam gereja. Teguran dalam gereja. Yang pertama, mungkin seringkali gereja tidak mau menerima teguran dari Tuhan. Kita boleh lihat di Zefanya pasal 3, atau boleh ada yang membaca satu orang. Zefanya pasal 3 ayat 1-5. Boleh? Zefanya pasal 3 ayat 1-5. Umat anak Yerusalem, celakalah si pembunuh dan celakalah si pemberontak dan si cemar. Hai kota yang penuh penindasan, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak hai kota yang penuh penindasan, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan bersama. Kepada Tuhan dia tidak percaya dan kepada Allahnya dia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa kaum. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengahnya, tidak berbuat kezaliman. Pagi demi pagi dia memerintahnya, dia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang wali tidak kenal malu. Ya, terima kasih Ibu sudah membantu membacakannya. Jadi memang orang-orang Israel pada waktu itu seperti itu. Udah banyak hal yang mau ditegur. Tapi dikerasin hatinya mereka. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka tahu adalah apa yang mereka tahu benar. Itu yang mereka lakukan. Padahal belum tentu apa yang manusia anggap baik itu benar di mata Allah. Sehingga akhirnya Zefanya pun mengingatkan seperti ini. Mungkin kehidupan kita, ya mungkin termasuk saya juga, seringkali saya susah ditegur. Seringkali juga saya susah mengalami atau menerima masukan. Tapi ketika belajar dalam hal ini, saya mau ditegur dan saya mau mendengarkan apa yang menjadi masukan. Masukan siapapun, masukan orang tua, masukan teman, masukan saudara-saudara seiman, masukan untuk apa? Untuk yang terbaik dan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau memang saat itu masukan itu atau teguran itu bukan sesuatu yang saya lakukan dan saya tahu itu adalah motivasi pribadinya untuk memuaskan keinginannya sendiri, ya sudah, tetap saya dengarkan. Tapi mungkin itu bukan mengubah hidup. Maksudnya, tetapi itu mungkin bukan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan saya. Tetapi itu mungkin kita hargai saja. Mungkin hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Zefanya ini dikatakan bahwa ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mau mempedulikan siapapun. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan pada Allahnya ia tidak menghadap. Karena tidak dipungkiri bahwa hal-hal seperti ini mungkin dialami oleh umat Tuhan, sekalipun mungkin Kristen. Ya, percaya sama Tuhan tanggung-tanggung, percaya sama Tuhan itu nggak sepenuhnya. Hari-hari ini banyak juga orang muda yang saya dapati atau yang saya saksikan bahwa mereka kayak udah nggak terlalu percaya lagi sama Tuhan, nggak percaya sama doa. Apa sih doa itu? Udahlah, Tuhan nggak dengar doa dan Tuhan nggak ada. Orang Kristen dari kecil bisa berbicara seperti itu. Berarti kan selama ini kehidupannya ketika mau mendengarkan ketika datang ke gereja dan lain sebagainya, itu kan hanya formalitas. Sehingga akhirnya dia tidak percaya lagi sama yang benar-benar ada. Tuhan itu pribadi. Tuhan itu ada sama kita. Kita bisa dengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan akan ingatkan kita melalui apapun. Nah, itu sebabnya hal seperti ini yang terjadi mungkin hari-hari ini kepada orang muda maupun orang tua. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan pada Allahnya ia nggak menghadap.
Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah juga seperti singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala yang pada waktu malam tidak meninggalkan apapun pada pagi hari. Terus habis itu ayat yang keempat lebih parah lagi. Nabinya loh, pendetanya dibilang kayak gini. Para nabinya dan orang-orang yang cemooh dan pengkhianat, para imamnya juga menajiskan apa yang kudus. Dan para imamnya juga memperkosa hukum Taurat. Apa yang menjadi ajaran Yesus? Yang dimana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, untuk menghargai sesama, bukan menghakimi sesama. Itu yang mesti kita hidupkan. Itu yang mesti kita bangun di dalam kehidupan beragama Kristen. Karena kita itu bukan hidup hanya sekedar untuk beragama. Kita hidup mau untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memiliki hubungan yang baik pada Tuhan. Sekalipun kita hebat beragama, mungkin pelayanan dan lain sebagainya, kalau itu hanya didasarkan motivasi pribadi, bukan didasarkan untuk menyenangkan Tuhan, saya rasa bagi saya itu adalah nihil. Tapi ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh dan sepenuh hati, dan kita tahu bahwa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, kita lakukan dengan semangat, dikatakan dengan api yang berkobar, dengan Roh Kudus yang menyala dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini yang terjadi ya, yang pada waktu itu kalau misalnya kita bawa dalam kesimpulan teguran dalam gereja, hal seperti inilah. Seringkali gereja tidak mau menerima teguran dari Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, teguran dalam gereja adalah yang kedua, firman Tuhan itu dijadikan sebagai sebuah formalitas, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Bukan haus sama firman, tetapi ya udahlah yang penting ada pengkhotbah, contohnya. Ya udahlah yang penting ada yang bawa firman. No, tapi firman itu karena kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau dengerin nasihat yang mau Tuhan berikan sama kita. Kita mau hati kita diubah, sekalipun sakit hati, sekalipun hatinya kayak, aduh, gak suka banget nih kalau ini yang bicara, gak suka banget kalau ini yang khotbah, ngantuk bawaannya contohnya kayak gitu. Aduh, gimana? Kita tahu bahwa si pengkhotbah atau siapapun yang membawa firman, dia sudah merenungkannya dan pada akhirnya itu untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengingatkan kita, biarlah itu menjadi sebuah amaran yang baik untuk kita bisa dengarkan. Karena firman Tuhan dijadikan sebuah formalitas, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Kita memiliki kebutuhan yang sangat tentunya dengan firman Tuhan. Buktinya apa? Masih banyak kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Itu sebabnya kita butuh tuntunan Roh Kudus. Orang tua nggak bisa setiap hari ngasih tahu kita. Teman-teman sekerja kita nggak bisa tiap hari ngasih tahu kita karena dia bukan maha hadir. Istri kita sekalipun atau suami kita nggak bisa ada sama-sama kita terus. Kita kerja, kita kemana, kan punya masing-masing aktivitasnya. Paling ketika mengingatkan itu waktu udah di rumah sama-sama. Jadi dengan apa kita dituntun? Dengan firman. Dengan sesuatu yang hidup dan kudus. 3. Teguran dalam gereja tidak mau mendengarkan firman yang menegur atau mengajar, atau yang membuat orang tersinggung. Maunya mendengarkan sesuatu yang hanya sebatas untuk diketahui, dimengerti, namun sifatnya tidak mengubah hidup. Mungkin hal seperti ini yang sering terjadi di dalam kehidupan umat beragama. Ya, kalau misalnya kita di dalam gereja, kita tidak pungkiri hal-hal seperti ini akan terjadi. Itu sebabnya kita bisa saling refleksi, menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Dan yang berikutnya, Ayub juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan apa? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kita harus bahagia ditegur Tuhan. Kita tahu siapa lagi yang negur kita kalau bukan Roh Kudus. Kalau saat itu tiba waktunya, Roh Kudus sudah berduka dalam hati kita, siapa lagi yang mengingatkan kita? Yang keras semakin keras, yang baik semakin baik. Itulah pintu kasih karunia akan tertutup. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu jangan engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Jangan menolak. Apapun yang menjadi didikannya, itu akan menjadi buah yang harum dan kita bisa bagikan kepada banyak orang. Amin. Lalu ini bagian-bagian yang terakhir. Oke, ketika hati kita salah dalam menerima teguran, nah ini dia. Jangan sampai Tuhan berkata seperti ini pada kita. Di dalam kitab Amsal dikatakan, aku berusaha menolong. Tapi di versi mudah dibaca ya. Kalau di versi terjemahan baru berbeda. Jadi dikatakan seperti ini, aku berusaha menolong kamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Aku telah mengulurkan tanganku, tetapi kamu berbalik daripada aku. Kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau ditegur. Kesulitan besar akan menimpamu seperti angin badai. Masalah memukulmu seperti angin keras. Kesulitan dan kesedihanmu menjadi beban yang berat bagimu. Bukan Tuhan Yesus yang memberikan ini. Tetapi karena kita menjauhkan diri kita daripada kasih karunia, sehingga akhirnya kesusahan menimpa kita, segala macam menimpa kita.
atau apapun itu, sampai akhirnya kita jadi salah sangka, kok jadi Tuhan yang disalahkan, padahal kita yang menjauh dari Tuhan. Kita nganggap Tuhan nggak ada, udah Tuhan nggak ada, itu cuman hayalan, itu cuman apa segala macam, itu cuman kepercayaan kok, misalnya kayak gitu. Karena hari-hari ini saya banyak juga berkomunikasi dengan orang-orang yang semacam itu. Padahal Kristen dari kecil, padahal juga sudah tahu sama-sama mengenal Tuhan, tapi bisa-bisanya hal seperti itu diungkapkan karena apa? Contoh mungkin karena hal sepele, kebutuhan. Atau mungkin karena apa? Karena doanya belum dijawab, padahal belum loh, bukan enggak. Tapi bisa jadi udah dijawab, tapi dia nggak sadar doanya udah dijawab. Bisa jadi hal yang seperti itu terjadi, itu sebabnya kita perlu antisipasi di dalam hidup kita. Jangan sampai Yesus mengatakan hal ini. Jadi kesimpulannya, ada kuasa dalam teguran kasih adalah seperti ini. Yang pertama, menegur bukanlah sesuatu yang dijadikan alasan padahal untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ini dia, kita pulang dari sini, kita membawa berkat daripada Tuhan. Dan ketika kita ditegur, kita akan mendapatkan mungkin juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi menegur bukanlah sesuatu yang dijadikan alasan padahal untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kan terjadi bisa jadi seperti ini. Lalu yang kedua, dalam menegur kita mesti tahu bahwa ini kehendak Tuhan atau keinginan diri sendiri yang memuaskan hati. Lalu yang ketiga, sebelum menegur, nah ini kita ditunjukkan kepada kita yang akan mengingatkan atau akan menegur sesama. Jadi sebelum menegur, apakah ini ujungnya untuk kemuliaan Tuhan atau kepuasan pribadi, kepuasan hati, atau kayak ngungkapin emosi biasa belaka, atau sekedar yang penting lu tahu apa isi hati gue, misalnya kayak gitu. Yang penting kamu tahu apa yang aku pengen kasih tahu sama kamu. Contohnya seperti itu. Jadi sebelum menegur, apakah ini ujungnya untuk kemuliaan Tuhan atau kepuasan pribadi? Lalu yang terakhir adalah dalam hidup ini hanya Yesuslah yang paling peduli dan paling setia pada kita. Sehingga seringkali dia menggunakan anaknya yang lain atau umat-umat Tuhan yang lain untuk mengingatkan kita. Kembali lagi saya mengingatkan bagi kita dan juga bisa menjadi sesuatu yang hidup bagi kita, biarlah ini bisa kita praktekkan. Biarlah ini bisa menjadi satu kekuatan dalam kerohanian. Dan saya bawakan ini dalam nama Yesus, saya berdoa. Semoga ini akan bisa menjadi pengingat bagi kita. Mungkin kita sudah melakukan ini semua, tetapi mungkin kita juga perlu mengingatkan orang-orang yang kita kasihi pertama-tama, lalu kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya bawakan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin.